kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami hendak belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memimpin kami supaya kami diberikan pengertian yang benar dan juga hidup yang benar ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman itu di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang satu topik yang tidak asing lagi dan menjadi topik yang mendasar dari kehidupan umat Kristiani, yaitu Yesus mati disalibkan. Nah, di dalam mengenang tentang kematian Yesus Kristus, kita perlu melihat kembali bagaimana Yesus yang kita percayai adalah Tuhan yang memang menjadi manusia dan benar-benar hidup di dalam sejarah dan pernah mati di atas kayu salib. Tetapi yang menjadi keanehannya adalah bahwa isu-isu yang sampai saat ini kita dengar dan bahkan terus disampaikan, bahkan mungkin dipersoalkan bagi orang-orang di luar sana, yaitu tentang kematian Yesus, dan dinyatakan bahwa Yesus itu tidak benar-benar mati, tetapi orang-orang yang diserupakan dengan Yesus itulah yang mati. Nah, jadi tentunya agama seberang di dalam kitab sucinya mereka mengatakan bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Di dalam surah An-Nisa ayat yang 157. Nah, sampai sekarang ini terus dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Yesus itu tidak benar-benar mati di salib, tetapi orang lainlah yang diserupakan, dan banyak yang berpandangan bahwa itu adalah Yudas, meskipun juga ada banyak sekali pendapat-pendapat yang lainnya seperti Sergius, tentara Romawi, lalu kemudian Simon dari Kirene, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Tetapi mari kita melihat apa yang sebenarnya dicatat oleh Alkitab yang menjadi dasar iman kepercayaan oleh orang Kristen itu. Apakah Yesus benar-benar mati di salib atau itu hanya sebuah dongeng semata? Alkitab ditulis lebih awal daripada kitab suci lain. Yang saya maksudkan ini adalah Al-Quran yang diyakini oleh umat Islam. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat apa yang ditulis oleh Alkitab ini tentang Yesus Kristus. Ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar mati. Contohnya di dalam Matius 27 ayat 26, di sana dijelaskan, lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yohanes 19 ayat 18, dan di situ ia disalibkan, dan selanjutnya. Bahkan Yohanes 19 ayat 32 juga mencatat di bagian akhir bahwa orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Berarti Yesus disalibkan dan dia tidak sendiri, ada orang lain. Nah, inilah catatan yang diberikan oleh Alkitab. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 2 ayat 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kemudian 2 Timotius 2 ayat 8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Nah, kita tidak membahas dulu tentang kebangkitan, tetapi kita melihat fakta yang terjadi tentang kematian Yesus Kristus. Nah, Alkitab telah mencatat sedemikian rupa
dan memberikan suatu penjelasan yang sangat detail, dan ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Bagaimana orang Kristen bisa mengatakan demikian? Nah, bukan hanya Alkitab mengatakan seperti ini dan ini adalah dongeng. Tidak. Alkitab menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi, dan ketika dilihat dari perjalanan sejarah dan bahkan catatan-catatan sejarah yang ada, bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu adalah benar. Bukan berarti Alkitab mencari dukungan lain, tetapi ini menunjukkan bahwa Alkitab merupakan kebenaran yang mutlak. Dan ini sangat sesuai dengan apa yang ditulis oleh para sejarawan yang tentunya bukan dari orang Kristen, yaitu orang Yahudi, orang Romawi, dan bahkan di dalam catatan-catatan lain, yaitu Flavius Josephus, kemudian Cornelius Tacitus, dan catatan di dalam Talmud, dan bahkan sejarawan-sejarawan lain menuliskan dan menyatakan dengan jelas bahwa Yesus Kristus itu mati disalibkan oleh perintah dari Pontius Pilatus. Dan catatan di Talmud juga menyatakan bahwa Yesus itu telah digantungkan pada sebuah tiang dan bahkan dituduh sebagai orang yang melakukan sihir dan membawa banyak orang untuk mengikuti dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan suatu peristiwa, suatu kejadian yang memang benar-benar nyata. Jadi iman Kristen di mana Yesus Kristus mati disalibkan itu merupakan sesuatu yang nyata dan itu patut untuk dipercayai. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa Yesus mau mati? Nah, mengapa Yesus mau mati? Mengapa Yesus mau untuk disalibkan? Nah, jawabannya ini dapat kita temukan di dalam Alkitab juga. Nah, jadi kematian Yesus bukan tanpa makna, bukan hanya sekedar peristiwa yang benar-benar terjadi, tetapi memiliki makna. Apakah maknanya itu? Nah, Alkitab dengan jelas menerangkan bahwa Yesus mati untuk menebus manusia yang berdosa. Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45 dengan tegas menyatakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan, sebagai tebusan bagi banyak orang. Galatia 4 ayat 5, bahwa ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterimanya menjadi anak. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan Yesus mati tidak lain adalah untuk menebus setiap manusia yang berdosa. Kenapa sedemikian rupa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita dapat melihat bahwa Yesus Kristus yang adalah inkarnasi dari firman Allah yang kekal itu, di dalam kemanusiaannya dia mati dengan tujuan untuk menebus dosa manusia. Ini menunjukkan keseriusan Allah memandang dosa di dalam dunia ini, dan dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Bukan hanya dosa, tetapi juga manusia itu sendiri. Bagaimana Allah memandang dosa? Allah melihat dosa dengan sangat serius, sehingga ketika manusia berdosa, melawan Allah, memberontak terhadap Allah, Allah menyembunyikan dirinya dari manusia. Oleh karena apa? Manusia tidak lagi kudus dan manusia tidak lagi layak untuk menghadap Dia. Dan ayat-ayat Alkitab menunjukkan bahwa Allah memandang dosa sebagai sesuatu yang jijik, sesuatu kekejian bagi dirinya. Di dalam Yeremia pasal 32 ayat 35, di sana dijelaskan bahwa Allah telah jijik dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang telah mengorbankan sesuatu untuk dipersembahkan kepada Baal. Nah,
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa Allah di situ dituliskan jijik terhadap mereka. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Ada beberapa perkara yang dibenci oleh Tuhan Allah dan itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Apakah itu? Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran. Saudara, jadi percekcokan walaupun itu kecil, sesuatu yang menimbulkan pertengkaran satu dengan yang lain, kebohongan itu merupakan dosa, dan bagi Allah itu merupakan dosa yang sangat serius. Dan itu sebabnya Dia mau datang ke dunia, turun ke dunia, menjadi manusia dan mati untuk manusia itu di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Yeskiel 36 ayat 17 dikatakan bahwa kelakuan mereka sama seperti cemar kain. Cemar kain ini menunjukkan perempuan yang sedang haid atau menstruasi, yaitu perempuan yang sedang mengeluarkan lelehan. Dan Bapak Ibu Saudara dapat membaca di dalam Imamat pasal 15 ayat 19 dan seterusnya sampai 30 dan 31. Di sana dijelaskan bagaimana perempuan yang mengeluarkan lelehan itu adalah orang yang najis dan tidak bisa menghadap Allah, yaitu tidak bisa ikut di dalam ibadah bersama dengan orang-orang yang tidak mengalami haid atau menstruasi. Karena bagi Tuhan itu merupakan suatu kekejian, bahkan keberadaannya pun sudah tidak dianggap lagi sebagai seorang yang normal. Karena ketika dia duduk dimanapun dia berada, dan ketika dia pindah orang lain duduk di situ, maka orang lain kena najis juga, dan orang lain itu juga menjadi najis. Nah, betapa buruknya dosa yang ada di dalam hidup manusia sehingga menjadikan manusia itu najis, dan itu dibenci oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan bahwa dosa yang menjijikan bagi Allah, yang dianggap Allah sebagai sesuatu yang najis, itu merupakan sesuatu yang sangat mengerikan di dalam kehidupan manusia. Karena ketika hal itu terus-menerus demikian, maka manusia tidak akan mendapatkan bagian yang terbaik di dalam dirinya yang telah disediakan oleh Allah, yaitu kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah itu sendiri. Karena upah dosa, akibat dari dosa itu mendatangkan maut. Maut yaitu hukuman yang kekal yang diberikan kepada manusia yang berdosa, dan itu sifatnya selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi dosa itu merupakan suatu kekejian bagi Allah dan bukti ketidaklayakan manusia di hadapan Allah, serta pasti membawa manusia kepada kebinasaan yang kekal, yaitu maut atau ke neraka. Lalu bagaimana Allah juga melihat manusia itu yang telah berbuat dosa di hadapannya? Sebenarnya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan manusia diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 jelas bahwa manusia diciptakan untuk mengerjakan perbuatan yang baik di matanya. Tetapi fakta yang terjadi bahwa manusia telah berbuat dosa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 dan bahkan Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga dengan dosa yang ada yang telah dibuat oleh manusia itu, Allah menyembunyikan dirinya dari manusia itu sendiri.
Dan bahkan di dalam Roma 5 ayat 10 dijelaskan manusia seteru dengan Allah. Manusia musuhnya Allah karena manusia melawan Allah. Manusia tidak sadar siapa dirinya sebagai ciptaan yang seharusnya tunduk di bawah otoritas firman-Nya, menaati semua firman-Nya, tetapi manusia tidak mau dan manusia memberontak. Itu sebabnya manusia disebutkan sebagai seteru Allah, yaitu lawan Allah yang sudah selayaknya patut untuk dimurkai. Nah, itu sebabnya manusia yang demikian dengan segala kebaikannya, maka manusia tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk mencapai Allah, karena hidup manusia, kebaikan manusia itu juga sudah tercemar oleh dosa. Nah, perhatikan Yesaya 64 ayat 6 menjelaskan di sana bahwa segala kesalehan kami seperti kain kotor, dan kain kotor ini menunjukkan kain bekas menstruasi atau darah yang dikeluarkan oleh seorang perempuan. Dan di dalam adat istiadat Yahudi dalam konteks ini, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa orang yang demikian itu tidak akan layak di hadapan Tuhan, dan kebaikan apapun yang dilakukan manusia seperti kain yang kotor. Bagaimana mungkin kita memberikan kain yang kotor yang menjijikkan itu kepada Allah, sedangkan kalau itu diberikan kepada manusia tidak ada seorang pun yang mau, karena manusia menganggap itu sebagai sesuatu yang jijik. Jika manusia saja tidak mau, bagaimana dengan Allah yang penuh dengan kesucian, yang penuh dengan kemuliaan? Apakah pantas kita memberikan sesuatu yang kotor di hadapan Dia? Itu sebabnya segala kebaikan dan juga apapun yang dilakukan manusia tidak mungkin dapat mencapai kepada kesempurnaan di dalam dirinya sehingga melaluinya manusia memperoleh keselamatan. Itu tidak mungkin. Matthew Henry juga mengatakan bahwa kita semua oleh dosa bukan saja sudah melanggar keadilan Allah, tetapi juga menjijikkan bagi kekudusannya. Sebab dosa adalah kekejian yang dibenci Tuhan dan Ia tidak tahan memandangnya. Kenapa Tuhan menganggap dosa sedemikian rupa serius? Karena dosa merupakan sesuatu yang jijik di mata Allah, dan segala kebaikan manusia itu juga tidak layak untuk diberikan, dipersembahkan kepada Allah, karena manusia yang berdosa tidak akan mungkin memberikan yang terbaik kepada Allah dengan segala perbuatan baiknya. Kenapa? Karena tuntutan Allah itu adalah sempurna. Nah ini, dan tidak ada manusia satupun di dunia ini yang sempurna selain Yesus Kristus, yang adalah Allah itu sendiri yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Nah, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Lalu bagaimana manusia dapat hidup dengan sempurna dengan keadaannya yang berdosa seperti itu? Jadi manusia harus selamat dari dosanya supaya manusia mendapatkan kesempurnaan itu. Dan bagaimana manusia dapat selamat dari dosanya? Bagaimana manusia dapat membayar seluruh hutang-hutang dosa itu di hadapan Allah? Dalam Perjanjian Baru, secara khusus Injil Sinoptik menuliskan bahwa dosa itu sama halnya sebagai hutang yang kita miliki, yaitu hutang kita kepada Allah. Bagaimana kita dapat membayarnya? Sedangkan tuntutan Allah itu adalah sempurna. Apakah manusia bisa menebus dirinya sendiri, membayar hutangnya dengan kekuatannya sendiri, kebaikannya sendiri? Alkitab menjelaskan juga bahwa di dalam Mazmur 49 ayat 7-8, tidak seorang pun yang dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Terlalu mahal. Dan Alkitab menjelaskan dengan sangat baik, yaitu bahwa akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Hanya Tuhan yang menjadi juru selamat, yaitu penyelamat di dalam
hidup manusia yang penuh dengan dosa, dan hanya Dia yang mampu membayar lunas hutang dosa manusia, dan itu dilakukannya di dalam diri Yesus Kristus. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi penebusan dosa manusia, yaitu penebusan manusia dari setiap dosa-dosanya, itu hanya dapat dilakukan oleh satu-satunya manusia yang sempurna, yang tidak bisa atau tidak dapat berbuat dosa, dan tidak lain itu adalah Yesus Kristus. Karena selain Dia, semua manusia, bahkan pemimpin agama manapun, mereka telah berbuat dosa. Nah, kenapa Yesus sempurna? Karena Dia adalah firman Allah, dan firman itu menjadi manusia. Dan tentunya firman Allah yang adalah Allah itu sendiri adalah kudus dan tidak pernah berbuat dosa, karena itu bertentangan dengan naturnya. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penebusan ini dilakukan di kayu salib. Kenapa harus di kayu salib? Apakah tidak ada cara lain? Kematian Yesus di kayu salib sebagai penebusan dosa manusia itu dilakukan dengan maksud, yaitu untuk menggenapi janjinya yang telah diberikan kepada manusia untuk menyelamatkan manusia itu sendiri, menebus manusia dari setiap keberdosaan dan kutuk yang ada dalam diri manusia. Dan inilah penggenapan dari Taurat Tuhan. Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Secara singkatnya, bahwa seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah, orang yang tergantung adalah terkutuk oleh Allah. Seharusnya siapa yang terkutuk? Kita, semua manusia berdosa, kita telah terkutuk, yaitu kita dikutuk oleh Allah oleh karena keberdosaan kita. Dan konsekuensi dari kutuk itu adalah hukuman maut, neraka, seperti yang saya jelaskan tadi. Yesus mau terkutuk supaya kita semua dibebaskan dari kutuk dosa, supaya kita semua dilepaskan dari hukuman kekal itu. Tetapi dengan syarat, yaitu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian, maka ketika kita datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka Dia akan menerima kita. Dan itu bukan didasarkan atas kebaikan kita, tetapi atas iman kita, yaitu atas kebenaran yang Allah berikan kepada kita. Iman itu berarti bahwa kita percaya, kita sepakat bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya manusia yang sempurna, yang menjadi satu-satunya jalan penebusan dosa bagi manusia, dan kembalinya hubungan yang baik antara manusia dengan Allah. Tidak lain, hanya dapat ditemukan di dalam diri Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya bagi manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, bahwa di dalam Galatia 3 ayat 10 dijelaskan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sehingga dijelaskan lagi di dalam ayat yang lain, oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Dia telah mengalami, dia telah menerima kutuk yang harusnya ditimpakan kepada umat manusia yang berdosa, tetapi semua itu ditimpakan kepada Yesus Kristus, dan semua ditanggung oleh Yesus Kristus. Tetapi hanya satu hal yang kita perlu ketahui, bahwa hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristuslah yang dapat diselamatkan oleh Allah dan layak untuk menghadap Allah di dalam kemuliaannya. Sebab
Yesus Kristus telah menjadi jalan bagi kita untuk membangun hubungan yang baik antara kita dengan Allah. Itu sebabnya dalam hal ini, apa yang seharusnya menjadi respon di dalam kehidupan manusia? Jikalau orang benar akan hidup oleh iman, apa yang menjadi respon bagi kita semua ketika melihat peristiwa salib yang sangat luar biasa yang telah dikerjakan oleh Allah? Sebagian besar manusia merasa kasihan ketika melihat penderitaan Yesus yang begitu rupa, secara khusus melalui film-film yang menceritakan tentang hidup dari Tuhan Yesus. Mereka merasa kasihan, dan ini merupakan respon yang salah. Kenapa salah? Karena Yesus tidak perlu dikasihani. Justru Dia melakukan semuanya itu untuk mengasihi kita dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang, yaitu kita yang percaya kepadanya. Respon yang benar seharusnya kita merendahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Yesus Kristus, dan kemudian kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Yesus, bahkan memohon ampun kepadanya dan beriman kepadanya. Apa itu beriman dan bagaimana kita harus beriman kepadanya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembahasan terakhir ini kita harus mengerti bahwa iman yang harus kita tunjukkan di hadapan Allah, yaitu melalui Yesus Kristus, bukan hanya sekedar pengetahuan kita tahu siapa Yesus itu. Dia mati, bangkit, dan kemudian Dia adalah Tuhan satu-satunya dan Juru Selamat dunia. Dan bukan hanya sekedar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, tetapi kita harus memiliki 3 hal penting yang perlu kita ketahui, dan ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Inilah yang disebut dengan iman yang benar, yaitu kita harus mengetahui siapa Yesus Kristus yang kita percayai dan kita imani, dan kemudian kita juga harus mengakuinya, bukan hanya sekedar mengetahui tetapi mengakui Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, yang telah menebus kita dari segala dosa-dosa kita, dan memohon ampun segala dosa kita kepadanya, dan memohon supaya Dia terus-menerus menyucikan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Dan bukan hanya sekedar pengakuan saja, tetapi juga memberikan diri kita sepenuhnya kepadanya sebagai wujud kebergantungan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini menunjukkan bahwa keterbatasan kita sebagai orang yang berdosa yang tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri, dan kita hanya percaya pada Yesus, dan kita tunjukkan wujud ucapan syukur atas keselamatan itu di dalam kebergantungan kita dengan melakukan setiap perintah yang diberikan Yesus Kristus kepada umat yang percaya kepadanya, yaitu termasuk kita. Apa itu? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan ini merupakan sesuatu yang bukan mudah, tetapi inilah yang harus kita lakukan. Dan di dalam ayat lain Rasul Paulus menegaskan bahwa bukan kamu sendiri yang mengerjakan, tetapi Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Sehingga dalam hal ini kita tahu bahwa dalam mengerjakan semuanya itu, Allah ingin supaya kita tidak memegahkan diri kita sendiri, tetapi justru kita bergantung kepada Allah dan memohon terus kekuatan yang daripadanya melalui Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Bila firman Tuhan ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua tentang iman di dalam kekristenan dan bagaimana seharusnya kita hidup dengan iman yang kita percaya saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang agung dan mulia, terus menerus memperbarui hidup kami. Biarlah kami yang mendengarkannya terberkati,
dan kami juga menyadari siapa diri kami di hadapan Tuhan dan bagaimana seharusnya kami meresponi penebusan yang Tuhan berikan bagi kami, dan bagaimana kami mewujudkannya itu di dalam iman kami yang kami kerjakan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, mampukan kami, tolong kami, kuatkan kami untuk melewati setiap perjalanan dan persoalan hidup yang ada di dalam hidup kami. Jika Engkau mampu melewati semua penderitaan itu, dan bahkan pada akhirnya Engkau bangkit menunjukkan kemenangan atas semuanya itu, dan Engkau pasti juga akan memberikan kekuatan dan juga penghiburan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.